semuanya, hai listener, thank you so much for joining us again. Nah, hari ini kita akan membahas lagi hal-hal yang berhubungan dengan keuangan di acara Bisnis Berlaba. Nah, ini adalah episode kedua bersama saya Sasha dan juga dengan teman saya di sini adalah Ariel. Nah, Ariel, hari ini kita mau bahas apa nih? Kita mau bahas kalau kalian mau nyatet keuangan usaha itu mulai dari mana gitu. Karena kan bingung gitu kalau orang-orang nyatet, yang catat apa, gunanya apa gitu. Oke, jadi hari ini kita mau membahas tentang cara mencatat transaksi keuangan ya, bener ya? Nah, transaksi keuangan ini ngomong kita harus nyatetnya itu per berapa periode sih? Per berapa periode? Sebenarnya kalau nyatetnya sendiri ya, nyatetnya record transaksi di kertas atau di HP atau di komputer itu harusnya setiap saat, setiap hari. Soalnya sedetail apapun itu, kalau itu berhubungan dengan usaha harus dicatat. Jadi biar kita tahu tuh, kayak mama kalau hari Senin, oh ternyata sibuk sekali. Jadi itu berguna buat nanti kita mau punya decision yang mungkin Senin dibanyakin cari karyawan kontrak kalau kita terlalu sibuk, atau Selasa kita Senin itu kalau Senin ternyata sepi banget, nah kita bisa, oh kenapa sepi pada yang lain rame, kita bisa tahu kayak gitu. Oke, berarti kita harus nyatet itu kurang lebih setiap hari ya, yang sehatnya lah ya intinya ya, supaya tahu transaksi kita itu kapan ramenya, kapan sepinya, benar ya. Nah, by the way nih Ril, kalau misalnya evaluasi sendiri itu gimana? Kadang gue bingung nih, perlu evaluasi itu setiap hari, setiap minggu, atau mungkin setiap sebulan aja udah cukup gitu loh. Kalau evaluasi itu tergantung semua usaha, tapi kalau usaha kecil ya, itu kalau kalian masih baru mulai nih, baru sebulan, kalau kalian bisa evaluasi per minggu perkembangannya gimana. Tapi kalau biasa usaha lama, udah setahun 2 tahun, itu bisa kelihatan tuh, kayak biasa ada musimannya kalau bisnis. Jadi pas mungkin bulan semester pertama Januari ke Juni itu mungkin ramai sekali, semester kedua sepi. Seperti contoh kalau kalian jualan baju, mungkin kalau pas lebaran rame. Nah, itu kan ada setiap bisnis, setiap jenis bisnis itu ada musimannya. Jadi perbandingannya itu biasanya kalau saya di analisa keuangan dulu, itu perbandingannya per quarter, biasa bisa kelihatan nih. Jadi 3 bulan pertama Januari, Februari, Maret dibandingkan 3 bulan pertama tahun ini dibandingkan 3 bulan pertama tahun lalu. Jadi bisa kelihatan tuh performa kita dibandingkan dengan musim yang sama. Jadi harus evaluasinya seperti itu. Gimana performanya? Gimana kita meningkat atau malah menurun? Nah, kalau menurun ada masalah, kita bisa minimal indikasi buat kita cari titik permasalahannya, dan titik permasalahannya kita cari itu solusinya mana. Nah, itu kira-kira evaluasi ya. Berarti sebenarnya kalau dibilang itu kayak tergantung how big is your ini juga ya, berapa besar lu punya usaha ya intinya ya. Kalau misalnya mungkin semakin besar, ya, mungkin evaluasi juga agak semakin sulit dilakukan. Kalau sama rata, tiap usaha itu punya tantangannya masing-masing, punya kesulitannya, punya karakteristiknya masing-masing. Oke. Bisa nggak lu tunjukin ke gue gimana caranya catat transaksi usaha yang simple aja? Jadi how do we write down our transaction gitu? Gimana caranya kita bukan fitur apa sih namanya, kayak poin-poin apa aja yang perlu dimasukin kalau misalnya kita mau mencatat usaha? Nah, ini guys, kita bahas di video ini itu terlalu lama ya. Jadi saya mau kasih tahu tuh basicnya dulu. Kalau evaluasi biasa itu ada di akuntansi ya, ada tiga jenis laporan. Pertama laba rugi, itu kelihatan tuh laba rugi. Oke. Laba ruginya berapa? Yang kedua harus kas, kelihatan kas kalian. Formanya bagus, tapi kalau kasnya nggak kuat, ya kan, bisa lanjut gitu, malah bangkrut gitu. Utangnya terlalu banyak, performanya bagus, tapi nggak nutup. Nah, yang ketiga itu kalau bahasa Indonesia neraca, kalau bahasa Inggrisnya balance sheet, itu kelihatan asetnya gimana, utang kalian gimana, inventory kalian gimana, nah, itu kelihatan di situ. Nah, buat
pertama ini gimana kalau kita bahas yang pertama dulu, pemasukan pengeluaran. Oh, itu penting itu, mungkin penting. Saya mau nunjukin ini contoh laporan keuangan perusahaan yang saya buat sendiri gitu. Dan tapi ini contoh aja biar lebih simpel. Saya berusaha liatin biar lebih simpel, biar belajarnya lebih gampang. Jadi sekarang kalian lihat ya di screen itu ada contoh laporan super sederhana laba rugi. Kalau kalian lihat perusahaan-perusahaan yang udah publik yang ada financial report itu lebih rumit lagi. Tapi ini buat usaha-usaha awal kalian cukup kayak gini. Ya. Jadi kalian lihat di screen ada pemasukan, ada biaya produk, ada laba kotor, ada biaya bulanan. Biaya bulanan itu ada gaji dan sewa rumah. Sewa rumah itu sewa kantor lah. Jadi pemasukan itu kalau di sini katakanlah kita ada usaha nih bulan ini periode Juni seperti yang di screen. Periode Juni itu pemasukannya 50 juta. 50 juta kita jual-jual. Mungkin ini kayak toko online shop kayak jualan mungkin jualan baju gitu. Oh, pendapatan bulan ini 50 juta. Ya kan? Masuk tuh, kalian catat 50 juta total. Biaya produk itu jadi saya tulis 20 juta. Jadi itu katakanlah kalian jual satu produk itu 500.000 deh. Jual satu baju 500.000. Kalian ngambil dari supplier 200.000. Jadi kalau kalian jual 50 juta, ya produknya itu modal kalian untuk menjual di bulan itu 20 juta. Ya kan? Tapi ini cuma biaya produk itu cuma sesuatu yang terjual. Bukan sesuatu yang kalian yang belum terjual nggak dicatat sini nih, nanti jadi rancu laporannya, ya kan? Jadi kalau gitu laba kotor itu cuma dari produk doang itu tuh berapa gitu, berapa ininya, keuntungannya, laba kotornya jadi 30 juta kan, 30 juta kelihatannya. Nah setelah itu baru kalian boleh mikirin yang lain-lain kayak ada gaji karyawan kalau kalian punya karyawan, sewa kantor atau sewa tempat buat jualan. Nah ini kalau di kasus ini gajinya itu 4 juta, sorry. Terus sewanya 2 juta nih. Ini bulan Juni. Jadi kelihatan laba bersih kalian 36 juta. Nah, kenapa seperti ini? Ini biar kalian bisa lihat performanya. Kenapa per bulan dan kita cuma mencatatkan penjualan dan pemasukan yang terjadi di bulan itu. Biar kalian kelihatan kan. Di bulan itu tuh performanya gimana? Performa kalian gimana? Jadi bisa bandingin nih sama bulan depan, bulan lalu. Nanti kalau ada tahun lalu dibandingin sama tahun lalu, jadi bisa seperti itu. Jadi ini saya mau kasih tahu kalau yang laba kotor itu biar kalian bisa kelihatan tuh. Kalau kalian bandingin ya overtime ya, itu bisa kelihatan. Oh, umpama harga supplier naik. Suppliernya terlalu mahal gitu. Kita cari yang lain dulu. Kalau profit margin kalian terlalu tinggi, kalau supplier naik semua ternyata kalian cari yang lain, cari supplier yang lain harganya terlalu tinggi juga. Nah itu artinya bahan-bahan bakunya yang sana itu suppliernya emang udah naik. Ya, jadi gimana? Mungkin kalian bisa jualan produk lain atau kalian bisa istilahnya mentransfer kenaikan itu ke customer dengan menaikkan harga. Jadi gunanya evaluasi seperti itu. Gunanya evaluasi laba rugi, bisa lihat performanya, bisa lihat problemnya gimana kalau laba kalian turun. Nah, tapi ini beda kasus lagi kalau nanti ada utang piutang. Itu buat laporan laba rugi ini kalian tutup mata dulu. Nanti masuk laporan arus kas. Nah, itu mungkin terlalu panjang ya buat bahas ini. Itu nanti kita bahas lagi ya, arus kas gimana tuh melihatnya. Jadi kalau saya tuh mau kalian tuh mencatatnya lebih baik seperti sudah semi profesional lah, tidak terlalu profesional yang rumit-rumit, tapi cukup tuh buat kalian evaluasi. Jadi tahapnya tuh gini, ada 3 tahap sebenarnya. Yang pertama itu kalian nyatetkan record tuh semua, record. Tapi record ini nggak bakal berguna kalau kalian nggak proses. Yang proses tuh biasa kalau di perusahaan-perusahaan ada akuntan yang mereka sudah punya
peraturan-peraturan mencatat sendiri. Dimana kalau transaksi ini dikategorikan seperti apa, masuk laporan mana. Nah, setelah itu ada pemrosesan, dijadikan laporan, yang terakhir itu balik lagi ke kalian. Nah, kalian harus bisa baca tuh evaluasi gimana. Nanti yang bakal kita setiap minggu ada cara edukasi, cara-cara membaca biar lebih mengerti gitu kan. Kalau orang bilang itu akuntansi bahasa bisnis, tapi akuntansi itu angka semua gitu, kayak ngeselin gitu kan. Nah, jadi nanti kalau di produk kita itu kita membantu kalian dengan aplikasi gimana kalian nggak perlu memproses itu, menyortir data, tinggal gimana masukinnya, kalian langsung dapat hasil keluar. Jadi nggak usah ada akuntan. Gimana sih caranya kita tahu kalau misalnya catatan keuangan itu udah bener? Catatan keuangan itu udah benar. Terus sebenarnya biasa kalau itu ada audit ya. Oh, ya. Ya. Kalau kita mau lihat sendiri, itu biasa kalau di audit kalian lihat tuh dari notanya dicocokkan. Tapi kalau satu-satu kan nggak efektif. Katakanlah kalian punya 1 juta pembeli transaksi. Kalian mau masukin salah satu, boros waktu, terus kayak malah banyak human error. Jadi biasanya itu kalau di audit mereka pakai statistik. Jadi mungkin cuma cari random dari catatan itu, kan random coba 5% dari transaksi. 5%-nya kan jadi sekitar 50 transaksi di random, jangan urutan, di random. Oh betul, ya sudah, cara statistik aman. Oke. Itu cara benar atau enggak. Berarti untuk tahu catatan keuangan kita itu benar harus ada yang namanya audit ya. Audit itu untuk ngecekin apakah secara random aja kali ya, untuk transaksi-transaksi yang banyak gitu, especially. Jadi kalau mau yang lebih akurat lagi, yang kalian mungkin udah punya perusahaan yang asetnya ratusan miliar atau di mana transaksinya 1 juta, 2 juta, itu memang butuh tenaga profesional. Ya sih pasti ya. Nah, kalau catat keuangan transaksi bisnis sendiri nih, bagusnya itu di mana ya? Maksudnya bukan gimana ya? Kadang tuh kita ada melakukan salah satu mungkin bisa di Excel, atau mungkin beberapa ada listeners juga yang masih mencatat di buku atau kertas gitu. What do you think? Itu tergantung ya, tergantung semua. Kalau kalian udah perusahaan besar, itu memang udah ada sistem. Biasa kalau pencatatan itu, kalau saya dulu di Amerika itu ada namanya buat akuntansi, seperti ada program sendiri buat akuntan. Itu kalau udah banyak tuh, dia bisa nyocokin transaksi, neracanya imbang nggak, balance nggak, itu buat pengecekan check and balance kan. Kalau itu yang pertama, bisa pakai cloud based aplikasi yang ya. Yang kedua, kalau sistem manual menurut saya di zaman sekarang itu udah mulai gimana, apalagi kalau pakai Excel. Excel mungkin cek data, tapi kalau pakai Excel, cuma pakai Excel itu buat perusahaan yang besar kurang efektif, waktunya lama. Ini buat perusahaan kecil. Buat kecil, ada tuh online seller boleh kali ya pakai Excel tapi ya. Boleh. Boleh, asal ada catatannya dan kalian bisa keep track, itu aja. Oke sih, benar. Oke, Karin. Oke, jadi kalau misalnya gue bisa simpulkan untuk topik transaksi keuangan ini, kita mulai dari periode mencatat itu tergantung dari bisnisnya, bisa dari harian, mingguan, atau mungkin juga bulanan. Nah, tapi lebih bagusnya adalah setiap kali kita ada transaksi gitu. Nah, mencatatnya ini sendiri juga kita bisa macam-macam ya, Real ya. Kita bisa taruh di Excel buat yang kecil. Kalau nggak salah tadi yang kedua adalah cloud based, bener kan? Cloud based software. Software, oke. Kemudian jangan lupa juga kalau misalnya sudah catat transaksi,
jangan lupa kita harus selalu audit. Nah, auditnya ini tergantung juga kalian nih, bisa kalau perusahaannya besar mungkin bisa secara random, atau mungkin kita bisa hitung satu-satu untuk audit, ngecek apakah transaksinya sudah sesuai yang kita catat sama dengan yang terjadi di lapangan. Terima kasih semuanya. Kita jumpa lagi minggu depan di acara Bisnis Berlaba episode selanjutnya. Pantengin terus di channel YouTube Lawabook, dan juga acara ini akan di post di podcast Keuangan Bisnis by Lawabook. Oke, thank you so much Riel for talking here with us. Minggu depan kita akan bahas tentang metode dan topik yang berbeda lagi, tapi tetap masih di bidang keuangan dan bisnis juga, supaya kita semakin tumbuh dan juga semakin kaya. Oke, bye guys. Thank you so much for watching. Bye.